Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada video kali ini adalah video di materi ke-13 dalam mata kuliah manajemen operasional dengan tema tantangan dan peluang aktivitas manajemen operasional di era kekinian. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mendengarkan ataupun menonton video ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi tantangan utama dalam manajemen operasional di era digital dan global. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan peluang-peluang baru yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan operasional modern. Dan yang ketiga, memberikan contoh praktik manajemen operasional adaptif dan inovatif. Sebagai pendahuluan ya, kita memahami bahwa manajemen operasional tidak lagi hanya soal efisiensi proses produksi, tetapi juga bagaimana perusahaan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat seperti saat ini di era digitalisasi, kemudian sustainability ya, hingga ketidakpastian geopolitik. Jadi ada 3 kunci ya: digitalisasi, sustainability, dan ketidakpastian geopolitik. Era kekinian menuntut pengelolaan operasional yang tangkas, berbasis teknologi, dan berorientasi pada keberlanjutan ya. Ya, misalnya kalau dikaitkan dengan geopolitik hari ini, kita tahu ya, hari ini terjadi satu peperangan yang ini bisa berdampak ekonomi secara keseluruhan ya. Misalnya perang antara Iran dengan Israel. Kita tahu Israel di belakangnya ada Amerika dan di belakang Iran ada Rusia. Ini kalau misalnya nanti sudah ikut campur kedua negara besar ini berdampak terhadap sistem ekonomi ya. Termasuk juga nanti berkaitan dengan aktivitas manajemen operasional. Sedangkan sustainability adalah bagaimana sebuah bisnis itu bisa tetap berlanjut ya, tetap ada, eksis dan survive gitu. Nah, digitalisasi salah satu hal yang memang menjadi sebuah kebutuhan ya di dalam operasional kegiatan bisnis pada hari ini gitu. Nah, jadi tantangan dari manajemen hari ini ya dengan adanya operasional era kekinian, yang pertama adalah digitalisasi dan teknologi 4.0 ya. Di mana sekarang ya sistem produksi itu sudah sangat canggih. Semuanya sudah otomatisasi ya prosesnya dengan menggunakan robotik atau AI ya, atau IoT. Kemudian juga yang kedua adalah integrasi sistem informasi. Ya, ada istilahnya ERP, SCM, dan digital ya. Ini dimana kita tahu bahwa sistem informasi ya, sistem informasi manajemen ini juga harus menjadi sesuatu yang bisa diterapkan ya dalam kegiatan manajemen operasional begitu. Nah, juga ada tantangan keamanan ya, cyber dalam sistem operasional. Jadi memang tantangan berikutnya adalah ketika sebuah sistem organisasi menggunakan sistem digitalisasi, maka ada satu kondisi di mana apabila pihak lain yang mungkin tidak senang ya atau ingin mempelajari sistem perusahaan lain ya, bisa saja di hacker ya. Keamanan data itu bisa saja di hacker. Jadi makanya keamanan cyber dalam sistem operasional juga menjadi tantangan ya.
Dulu kita pernah mendengarkan informasi ya bagaimana Bank Syariah Indonesia itu dihacker oleh ya orang yang mengaku bahwa kondisi-kondisi BUMN di Indonesia itu banyak masalah ya, sehingga dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menghacker ya, kegiatan sebuah bisnis. Nah, ini tantangan dari keamanan cyber. Nah, sekarang juga tantangan berikutnya adalah perubahan perilaku konsumen ya, di mana di era digitalisasi orang ingin lebih cepat ya, kemudian orang sekarang lebih mudah untuk mendapatkan produk-produk yang murah, produk-produk yang ya kita sebut produk-produk impor ya. Jadi perubahan perilaku konsumen ini tentu menuntut agar sebuah perusahaan harus bisa beroperasi dengan efisien dan efektif, karena dengan perubahan perilaku di mana konsumen bisa saja memesan produk melalui platform e-commerce ya, itu dia bisa mendapatkan barang-barang yang lebih murah dan dari luar negeri. Jadi ekspektasi terhadap produk customized dan layanan cepat ini menjadi sesuatu yang harus bisa diberikan kepada konsumen. Sehingga perlunya fleksibilitas tinggi dalam produksi. Nah, ini penting. Jadi perusahaan terus harus bisa mempelajari perilaku konsumen agar produksi yang dihasilkan itu betul-betul bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan konsumen. Kemudian yang ketiga ada tantangan krisis rantai pasok global. Nah, ini gangguan-gangguan pasokan akibat pandemi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim. Ini yang saya sebutkan tadi, di mana antar negara itu kan mengalami satu ketergantungan. Misalnya sekarang terjadi perang antara Rusia ya dengan Ukraina, antara Israel dengan Iran. Nah, ini di Timur Tengah ini adalah daerah ataupun wilayah penghasil minyak yang sangat besar dan hampir bisa dikatakan 3/4 kebutuhan minyak dunia berasal dari Timur Tengah. Ini apabila terjadi instabilitas politik ya terhadap negara-negara Timur Tengah, ini bisa menyebabkan ketidakstabilan juga harga minyak. Ketika minyak itu langka ataupun sulit kita mendapatkannya, bisa dikatakan mobilitas kita pasti akan mati. Karena apa? Kendaraan semuanya menggunakan minyak kan. Nah, jadi dengan demikian ini akan berpengaruh terhadap aktivitas manajemen operasional. Ini yang saya sebut tantangan juga yang harus dijadikan satu pertimbangan yang penting gitu. Termasuk juga pandemi. Kita tahu dulu COVID-19 ya, yang juga mematikan ekonomi. Atau mungkin nanti terkait dengan perubahan iklim, ya, bencana alam dan lain-lain. Ini akan mengganggu krisis atau mengganggu rantai pasok. Jadi setiap bisnis itu pasti memiliki kebutuhan bahan baku. Nah, bahan baku ini bisa jadi tidak bisa tersuplai disebabkan karena adanya persoalan-persoalan tadi yang mengganggu rantai pasoknya gitu. Nah, kemudian juga tadi ya, ketergantungan bahan baku dari negara lain. Misalnya saya sebutkan saja, di Provinsi Riau itu ada 2 perusahaan besar di bidang pulp and paper ya, pembuatan kertas. Dan bahan bakunya adalah bahan baku dari kayu akasia yang ditanam ya oleh mereka. Tapi ternyata bahan baku ini tidak cukup untuk memenuhi produksi dengan target-target tertentu. Maka mereka punya ketergantungan untuk mendapatkan ya kayu akasia dari negara lain atau wilayah lain begitu.
Nah, ini kalau misalnya pasokan bahan baku kayu ini terkendala, secara otomatis berhenti produksi. Jadi semua bisnis pasti membutuhkan bahan baku. Dan ada bahan baku yang adanya itu di negara lain begitu. Nah, apabila kita ada konflik dengan negara lain atau di negara tersebut ada permasalahan, itu akan mengganggu. Ini disebut dengan krisis rantai pasok global. Makanya kan ada kerjasama yang bersifat bilateral, ya, atau multilateral gitu ya. Semua itu dalam rangka untuk memastikan bahwa bahan baku yang didapat dari negara lain itu bisa tetap ada. Kemudian adalah kebutuhan sustainability atau keberlanjutan. Ini tuntutan dari ESG ya, atau Environmental Social Governance. Bagaimana pemerintah menjaga hubungan sosial dengan masyarakat. Masyarakat itu ketika proses produksi dilaksanakan di sebuah tempat, maka masyarakat tuh harus dipertimbangkan aspeknya. Karena kalau misalnya ada penolakan dari masyarakat, maka akan terjadi instabilitas kegiatan produksi. Kenapa? Karena misalnya perusahaan tersebut ini dikaitkan dengan item berikutnya ya, operasi ramah lingkungan dan efisiensi energi. Misalnya ternyata perusahaan tersebut beroperasi dan menyebabkan limbahnya itu mengganggu kehidupan masyarakat ya. Maka bisa saja nanti operasi itu diberhentikan, dibekukan. Nah, seperti yang sekarang terjadi, penambangan nikel di Raja Ampat. Nah, itu kan mengganggu lingkungan ya. Juga mengganggu ekosistem yang dikaitkan dengan ekosistem di sebuah tempat penambangan tersebut, karena ekosistem itu kan ada manusia, kemudian ada juga hewan gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan sustainability atau tantangan keberlanjutan dalam aktivitas perusahaan agar perusahaan itu terus ada dan eksis ya, dalam kegiatan bisnisnya. Maka penting menjaga hubungan sosial, menjaga hubungan dengan pemerintah, dan menjaga lingkungan, serta menjaga efisiensi energi. Kemudian yang kelima adalah kekurangan SDM terampil. Nah, ini adalah masalah klasik ya, yang dari dulu terjadi di negara-negara berkembang. Mengapa negara kita itu lambat majunya? Karena memang masih 5% ya penduduk kita yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Masih banyak yang belum tamat SMA, masih banyak yang belum tamat SMP, bahkan masih banyak yang belum sekolah ya di daerah-daerah. Karena kita mungkin tinggal di perkotaan. Padahal lebih dari 80% penduduk di negara kita itu ya di pedesaan, yang mereka tidak mendapatkan sentuhan pendidikan sebagaimana kalian yang berada di kota-kota. Sehingga dengan kekurangan SDM ini tingkat harapan hidup pun mengecil ya. Kemudian untuk misalnya ada kebutuhan ya yang berkaitan dengan teknologi atau kebutuhan kerja berbasis skill dan keterampilan itu tidak bisa didapatkan dengan mudah di negara kita. Nah, ini juga menjadi tantangan dalam kegiatan manajemen operasional. Nah, tetapi tetap ada peluang ya, peluang di dalam aktivitas manajemen operasional di era kekinian ya. Misalnya peluangnya itu dengan adanya teknologi sebagai enabler. Nah, jadi ini teknologi ini ketika bisa diakses dan digunakan, maka nanti akan diperoleh yang namanya smart manufacturing ya. Jadi mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan produksi. Karena semuanya sudah diukur dengan teknologi, jadi lebih presisi ya. Ya sederhananya gini lah ya, kalau misalnya manusia itu misalnya selama ini membuat kursi dengan manual ya. Caranya misalnya dengan menggergaji.
itu beda ya, potongan-potongan kayu yang dilakukan oleh manusia secara manual dengan yang dilakukan oleh mesin. Mesin akan lebih rapi, lebih presisi ya, dan lebih ini tentunya lebih akurat dalam apa namanya membuat ukuran-ukuran yang lebih bagus lah. Yang selama ini mungkin manusia akan cenderung ada human error, kesalahan pada manusia. Kemudian ada big data dan AI. Jadi nanti orang-orang yang memahami big data atau kemampuan untuk menghimpun data-data yang ada, ini akan lebih mudah untuk memprediksi bagaimana perilaku konsumen, memprediksi permintaan masyarakat ataupun customer itu sendiri, sehingga bisa mengoptimasi inventory. Jadi misalnya kalau sebuah perusahaan mengetahui berapa prediksi permintaan dari konsumennya, maka dia akan berproduksi tidak tidak melebihi dari apa yang dipesan ataupun diminta oleh pasar, atau tidak kurang gitu. Nah, kalau misalnya kurang kan sayang. Misalnya kebutuhan konsumen 1000 ternyata produksinya hanya 800, berarti ada kurang 200. Atau produksinya 1200 tapi kebutuhannya hanya 1000, maka berlebih 200. Nah, big data ini menjawab berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua e-commerce dan omni-channel ya. Ini perluasan pasar melalui platform digital ya. Kita tahu sekarang semua perusahaan itu memiliki website. Bagaimana strategi memasarkannya dengan platform digital, memiliki e-commerce ya. Bisa saja sekarang andainya misalnya kita punya pabrik, sebutlah pabrik kecap atau pabrik saus. Dalam memproduksi pabrik ini kita kan butuh memasarkannya. Nah, kita juga menggunakan e-commerce ya sebagai sarana kita untuk memasarkan produk tersebut, sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Jadi strategi memasarkan produk melalui e-commerce ini luar biasa, karena seluruh masyarakat dunia bisa mengakses informasi itu. Bisa saja nanti dari negara lain meminta dengan pesanan yang besar ya, sehingga menjadi eksportir begitu. Jadi sekarang kalau kita bisnis itu memang seharusnya punya platform e-commerce-nya, supaya orang bisa mudah mengetahui gitu dengan cara mengaksesnya melalui websitenya gitu. Kemudian peluang bagi sistem logistik dan distribusi cerdas ya. Nah, ini juga dengan adanya teknologi, maka sistem logistik itu bisa lebih dikelola dengan baik, sehingga distribusi barang itu bisa lebih efektif, lebih efisien, dan tentu lebih sesuai dengan apa yang menjadi target-target perusahaan. Nah, kemudian ada yang ketiga namanya sustainable operation. Ini adalah energi terbarukan, pengelolaan limbah, kemudian circular economy ya. Kemudian peluang efisiensi biaya dan citra merek. Jadi bagaimana operasi ini tetap berlanjut, harus terus menggali bagaimana adanya energi terbarukan. Misalnya sebuah perusahaan yang selama ini tergantung oleh minyak, sebutlah minyak solar ya, mesin industrinya, bisa nggak menggunakan energi yang lain, misalnya energi matahari untuk menggerakkan ya, atau energi yang lebih mudah, misalnya dari minyak dari kelapa sawit begitu kan. Karena kan kalau minyak-minyak yang sekarang ini kita gunakan ini kan dia tidak bisa diterbarukan gitu. Kalau sudah diambil ya habis. Tapi kalau sawit itu bisa ditanam, diolah, sekarang kan memang sudah ada juga ya minyak-minyak yang dibuat dari kelapa sawit begitu. Ini berguna untuk agar tetap adanya sustainable operation atau operasi kegiatan manajemen operasional bisa terus berlanjut. Termasuk juga di sini pengelolaan limbah ya dan circular ekonominya.
Kemudian model bisnis baru ya, jadi cloud manufacturing, sharing, facilities, gig ekonomi. Jadi ini hal yang bisa diterobos ya, peluang untuk bisa mengembangkan pasar. Dalam hal ini tentu semakin besar pasar ya, maka kegiatan manajemen operasional juga akan lebih meningkat dan harus ada kemampuan untuk beradaptasi terhadap tren kerja fleksibel dan kolaboratifnya. Dan yang terakhir adalah agile and lean operation. Ini produksi yang lebih adaptif, minim waste dan cepat merespon pasar. Jadi dengan aktivitas agile and operation ini produksi itu lebih mampu menyesuaikan pasar karena dengan basis agile ini artinya sebuah kegiatan operasional itu bisa lebih adaptif ya dalam memproduksi suatu produk. Baik, sekarang ada studi kasusnya. Bagaimana perusahaan Gojek atau Grab mengelola operasi mereka agar tetap adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen dan tantangan teknologi. Nah, ini studi kasusnya nanti tolong dijawab ini di @link ya. Nah, ini ada pertanyaan dan diskusi. Apa strategi operasional yang mereka gunakan? Apa tantangan operasional utama yang mereka hadapi? Dan bagaimana teknologi membantu meningkatkan efisiensi operasionalnya? Oke, untuk tugas individu, saya kira ini bisa dikerjakan sebelum UAS lah ya. Identifikasi satu perusahaan lokal atau nasional dan analisis bagaimana perusahaan tersebut menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam operasional di era kekinian. Nah, jadi dua tugas ini tolong dikerjakan ya. Bisa dikirim jawabannya sebelum UAS, nanti akan saya share di @linknya tugas ini supaya bisa dijawab. Baik, demikian aja materi kita pada hari ini, materi ke-13. Mudah-mudahan bisa mendapatkan suatu pemahaman baru ya tentang tantangan dan peluang kegiatan manajemen operasional di era kekinian. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.